Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi. Siswa-siswiku kelas 12 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Untuk melanjutkan di bab yang ketujuh, yaitu tentang materi fitofarmaka. Mari simak video penjelasan fitofarmaka dari Bapak berikut ini. Pada video kali ini, di sesi yang pertama pelajaran farmakognosi bab yang ketujuh, materi fitofarmaka akan Bapak bahas. Kemudian agenda layout yang akan kita pelajari nantinya, yang pertama memahami fitofarmaka, yang kedua mengetahui kriteria fitofarmaka, yang ketiga mengetahui fitofarmaka yang beredar di masyarakat dan kegunaannya. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa-siswi nanti akan mendapatkan yang pertama memahami fitofarmaka itu tersendiri, kemudian yang kedua menggunakan fitofarmaka dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui ruang lingkup dari fitofarmaka itu sendiri. Kemudian fitofarmaka Indonesia pendahuluan ya. Fitofarmaka Indonesia warisan nenek moyang, bermetamorfosis menjadi herbal berstandar hingga tingkatan yang lebih tinggi yaitu fitofarmaka. Namun perubahan tersebut tidak begitu saja, karena jamu harus diteliti selama bertahun-tahun dengan menelan biaya miliaran rupiah. Kategori obat bahan alam antara lain jamu, herbal berstandar, dan fitofarmaka. Pengelompokan tersebut berdasar atas cara pembuatan, klaim pengguna, dan tingkat pembuktian khasiat atau testimoni. Kemudian slide selanjutnya yaitu kita masuk ke jamu. Jamu merupakan bahan obat alam yang sediaannya masih berupa simplisia sederhana seperti irisan rimpang, daun, akar kering, sedangkan khasiatnya dan keamanannya baru terbukti setelah secara empiris berdasarkan pengalaman turun-temurun. Sebuah ramuan disebut jamu jika telah digunakan masyarakat melewati 3 generasi. Artinya bila umur satu generasi rata-rata 60 tahun, sebuah ramuan disebut jamu jika bertahan minimal 180 tahun. Kemudian sebagai contoh, masyarakat telah menggunakan rimpang temulawak untuk mengatasi hepatitis selama ratusan tahun. Pembuktian khasiat tersebut baru sebatas pengalaman. Selama belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa temulawak sebagai anti hepatitis, jadi sercuma kanforiza itu tetaplah jamu. Artinya ketika dikemas dan dipasarkan, produsen dilarang mengklaim temulawak sebagai obat. Selain tertulis jamu, di kemasan produk tertera logo berupa ranting daun berwarna hijau. Dalam lingkaran di pasaran banyak beredar produksi jamur kamu seperti tolak angin PT Sido muncul, Binari PT Tenaga Tani Farma, Kurmasan dan Diasin produksi dari Lansida Herba dan lain-lain. Kemudian obat OHT atau obat herbal berstandar, jamu dapat dinaikkan kelasnya menjadi herbal berstandar dengan syarat bentuk sediaannya berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi. Di samping itu, herbal berstandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas, keamanan, kisaran dosis, farmakodinamik, kemanfaatan, dan teratogenik, keamanan terhadap janin. Uji praklinis meliputi in vivo dan in vitro. Siswa-siswi bisa melihat ini adalah logo dari obat herbal berstandar di pojok monitor sebelah paling kiri. Itu adalah
gambarnya. Kemudian resin in vivo dilakukan terhadap hewan uji seperti mencit, tikus, ratus-ratus galur, kelinci, atau hewan uji lain. Sedangkan in vitro dilakukan pada sebagian organ yang terisolasi, kultur sel atau mikroba. Riset in vitro bersifat parsial, artinya baru diuji pada sebagian organ atau pada cawan bakteri. Tujuannya untuk membuktikan klaim sebuah obat. Setelah terbukti aman dan berkhasiat, bahan herbal tersebut berstatus herbal berstandar atau OHT. Meski telah teruji secara praklinis, herbal berstandar tersebut belum dapat diklaim sebagai obat. Namun konsumen dapat mengkonsumsinya karena telah terbukti aman dan berkhasiat. Hingga saat ini di Indonesia baru 17 produk herbal berstandar yang beredar di pasaran. Sebagai contoh, Diapet PT Soho Indonesia, Kiranti PT Ultra Prima Abdi, Isti PJ Tadimun, Diap Menir PT Nyonya Menir, dan lain-lain. Kemasan produk herbal berstandar berlogo jari-jari daun dalam lingkaran. Obat fitofarmaka. Pengertian fitofarmaka merupakan status tertinggi dari bahan alami sebagai obat. Sebuah herbal berstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Dosis dari hewan coba dikonversi ke dosis aman bagi manusia. Dari uji itulah dapat diketahui kesamaan efek pada hewan coba dan manusia. Bisa jadi terbukti ampuh ketika diujikan pada hewan coba, namun belum tentu ampuh juga ketika diujikan atau dicobakan pada manusia. Dan untuk slide yang selanjutnya yaitu uji klinis terdiri atas single center yang dilakukan di laboratorium penelitian dan multicenter di berbagai lokasi agar lebih objektif. Setelah lolos uji fitofarmaka, produsen dapat mengklaim produknya sebagai obat. Namun demikian, klaim tidak boleh menyimpang dari materi uji klinis sebelumnya. Misalnya, ketika uji klinis hanya sebagai anti kanker, produsen dilarang mengklaim produknya sebagai anti kanker dan juga anti diabetes. Fitofarmaka atau clinical based herbal medicine adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Contoh fitofarmaka antara lain Nordiar dari Kimia Farma, Tensigard dari Paros, Stimuno dari Dexa Medica, dan Reumenir dari Nyonya Menir. Kemudian praklinik adalah pengujian pada hewan coba. Uji praklinik merupakan tahap penelitian yang terjadi sebelum uji klinik atau pengujian pada manusia. Uji praklinik memiliki tujuan utama yaitu mengevaluasi keamanan produk baru. Dari uji ini diperoleh informasi mengenai efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetika, dan toksisitas calon obat. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Kemudian uji klinik adalah pengujian pada manusia untuk mengetahui atau memastikan adanya efek farmakologi, tolerabilitas, keamanan, dan manfaat klinik untuk mencegah penyakit, pengobatan penyakit, atau pengobatan gejala penyakit. Kemudian fitofarmaka penandaan. Fitofarmaka harus mengutamakan penandaan sebagai berikut. Yang pertama, logo dan tulisan fitofarmaka. Kemudian logo berupa jari-jari daun yang membentuk bintang yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri wadah atau membungkus atau brosur. Yang ketiga, logo jari-jari dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Kemudian yang keempat, tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca dan dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan fitofarmaka.
logo fitofarmaka tersendiri, siswa-siswi bisa melihat yaitu di di tengah ya. Ini adalah logo dari fitofarmaka. Jadi logo ini harus tertera dan wajib ada di sediaan obat atau kemasan obat baru. Kemudian kriteria yang harus dipenuhi, yang pertama memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, yang kedua aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yang ketiga klaim khasiat dibuktikan berdasarkan uji klinik, yang keempat telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang telah digunakan dalam produk jadi. Kemudian untuk sesi yang pertama sudah selesai, nantikan video sesi yang kedua. Jangan lupa untuk mencatat materinya dan jangan lupa untuk belajar. Terima kasih.